Bagi kalian yang penyayang hewan maupun memelihara hewan, pernah nggak sih kalian terlintas sebuah pertanyaan, sebenarnya apa sih yang dipikirkan hewan? Tingkah mereka yang unik pasti membuat kalian bertanya-tanya kan? Pembahasan ini sebetulnya sudah lama diselidiki oleh sains. Bahkan ilmuwan dan ahli satwa sering meriset model serta kapasitas otak hewan dengan teknologi komputer. Sampai saat ini pun banyak yang meyakini kalau pikiran hewan tergolong rumit dan kompleks. Nah, kira-kira apa saja ya yang ada dalam pikiran hewan serta tingkah laku unik mereka? Diawali dari kucing yang berpikir kalau manusia adalah anak buah dari mereka. Hal ini memang terdengar konyol, namun menurut sains begitulah kenyataannya. Kalian yang memelihara kucing juga pasti merasakan hal yang sama kan? Bahwa kucing berpikir kalau manusia bukanlah majikan mereka. Namun sebaliknya, manusia hanya dianggap sebagai anak buah atau pesuruhnya saja. Menurut National Geographic, kucing memang tak selalu berpikir bahwa manusia itu bodoh. Akan tetapi, kucing akan menganggap manusia sebagai makhluk kikuk. Dalam hal ini, para kucing merasa kalau mereka berhak mengajari sesuatu ke kita. Yang artinya kucing akan menganggap dirinya sebagai tuan atau majikan dari manusia. Berbanding kebalik dari kucing, anjing justru memiliki pikiran dan karakter yang cenderung sosial serta dekat dengan kehidupan manusia. Meskipun anjing hewan Kennedy atau tergolong dalam keluarga karnivora, namun anjing dan serigala sama sekali berbeda. Bahkan studi juga membuktikan bahwa sebetulnya serigala bukanlah nenek moyang dari anjing. Kerja otak anjing juga termasuk rumit dan kompleks, membuat mereka lebih memahami dunia atau lingkungannya, meskipun sedang berada di tengah kelompok manusia yang asing bagi mereka. Tak hanya itu saja, ingatan anjing juga sangat tajam. Mereka bisa mengingat perintah, lingkungan, persahabatan, dan cerita hidupnya di masa lampau. Lalu bagaimana ya dengan ikan yang hidupnya di air? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini butuh studi dan riset mendalam mengenai otak ikan pada saat mereka berinteraksi di dalam air. Kabarnya sistem kerja otak dan neuron pada ikan memang tidak serumit mamalia, reptil maupun unggas. Tapi bukan berarti kalau ikan itu bodoh maupun tidak mengerti apa-apa ya. Karena ikan lebih cenderung berpikiran bebas dan lepas. Hal itu dibuktikan dengan studi yang pernah dilakukan oleh Profesor Junichi Nakai yang merupakan ilmuwan dari Institut Ilmu Otak Universitas Saitama. Dalam risetnya mengenai otak ikan zebra, perilaku bebas mereka lebih dominan dan mereka tampak sedikit pasif dalam hal berburu. Akan tetapi penelitian ini masih membutuhkan studi yang lebih mendalam. Kemudian ada juga burung yang memiliki pikiran cerdas dan tajam. Meskipun memiliki otak yang kecil, tapi burung ternyata memiliki pikiran yang kompleks dan juga cerdas. Beberapa spesies burung bahkan dianggap memiliki otak secerdas mamalia loh. Contohnya burung gagak yang menghancurkan cangkang makanan di jalan raya. Dan ada juga strategi dari burung elang dalam mengintai serta mengintimidasi mangsanya. Terlebih lagi, mereka juga jago dalam hal navigasi. Pikiran dan naluri mereka sudah berevolusi sedemikian rupa hingga membentuk mekanisme sebagai pertahanan diri dari ganasnya alam. Di samping itu, ada banyak spesies burung yang juga mampu dalam mengingat serta menggambarkan hubungannya dengan manusia. Sementara itu, tak hanya manusia saja yang memiliki rasa sedih dan juga empati yang dalam. Hewan mamalia juga gitu loh, salah satunya adalah gajah. Maka tak jarang dari mereka bisa mengalami trauma dan bahkan tak mau makan berhari-hari sampai mati. Meskipun begitu, dalam sains hewan dinilai tak memiliki pikiran untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Masalahnya, konsep bunuh diri merupakan hasil pemikiran yang rumit yang mungkin tidak akan dimiliki para hewan. Akan tetapi, di samping itu ada beberapa kasus di mana mamalia yang tengah mengalami trauma dan kesedihan mendalam bakalan menyakiti dirinya sendiri dengan cara tidak makan dan tidak minum ataupun dengan cara lainnya. Bahkan ada juga kejadian aneh yang terjadi pada hewan mamalia lumba-lumba bernama Katy di akuarium laut Miami. Entah itu karena merasa stres atau kesepian, Katy ini selalu menenggelamkan dirinya sampai dasar kolam. Tragisnya, di suatu hari mamalia laut ini sengaja tak muncul ke permukaan dan akhirnya membiarkan dirinya tewas di dasar kolam akibat kekurangan oksigen. Selain itu, rasa empati dan sedih gajah juga diperlihatkan di saat anggota keluarga atau kelompoknya meninggal.
Dalam laman National Geographic menyebutkan kalau gajah bisa sangat berduka atas kematian anggota kelompoknya. Bahkan tak jarang dari mereka juga melakukan prosesi pemakaman yang dihadiri oleh sekawanan gajah yang lain. Ritual dan kebiasaan ini memang seringkali dilakukan oleh sekawanan gajah yang hidup di alam liar. Sebab terdapat ikatan emosional yang sangat kuat antara individu gajah yang satu dan yang lainnya. Bahkan mereka juga akan menolong satu sama lain dan sulit bagi kawanan tersebut untuk meninggalkan salah satu anggotanya yang terluka ataupun mati.